gitu, pecah di mulut foodies. Foodies, waduh, oles. Jangan salah, ini Tasya bukan lagi bikin sate taichan ya foodies. Karena memang sekilas bentuknya gitu ya, rupanya mirip banget sama sate taichan. Tapi bukan, ini namanya sate asin ya. Apalagi sate Madura. Ini nggak ada kacang-kacangan soalnya di sini. Oke, kita tanya-tanya dulu aja deh sama mas-masnya. Mas, punten mas. Oh iya? Supaya tidak ada kesalahan. Oke. Ini gimana cara buatnya? Jadi daging ayam fresh gitu ya. Dada kayaknya ya ini bagiannya. Dada filet. Ditusuk-tusuk. Dipakein apa nih mas? Ini kita pakai olesan mentega dan campuran bumbu khusus. Oke, jadi bumbu putih ya? Iya, bumbu putih. Yap, buat foodies yang sering main ke dapur pasti udah paham banget sama bumbu putih dasar. Isinya bawang putih, bawang merah, serta kemiri. Tapi di warung ini, konon bumbu putihnya ditambahin bahan rahasia lagi nih foodies. Wih, ini dia nih yang bikin aromanya wangi banget. Yap, sate asin Merapi ini emang pendatang baru di Tanjung Duren, pusat kulinernya di Jakarta Barat. Tapi soal rasa berani diadu tuh sama yang senior-senior. Keguling. Aduh maaf, gimana ini mas? Ternyata foodies ini cukup sulit ya dan hanya bisa dilakukan oleh profesional ya. Boleh ditambah notes di bawah, hanya dilakukan oleh profesional ya. Jadi ini ternyata bikin sate tuh harus ada keseimbangan Ya, gitu betul. ya. Sama kayak hidup ya, harus seimbang gitu. Harus seimbang, balance lah. Oke, ini dibakar berapa lama kira-kira? Untuk proses pembakaran itu, kita untuk bakaran pertama itu 2 menit 25 detik. Dan untuk bakaran kedua itu kita proses waktunya itu 1 menit 30 detik. Udah dihitungin belum foodies? Dari tadi detik demi detik berjalan, mohon maaf nih ya. Ya, proses bakarnya ternyata nggak cukup sekali nih foodies. Di pembakaran kedua satenya diolesin bumbu lagi biar makin ngeresep rasanya. Nggak pakai pelit-pelit bumbu tuh, mantuliti. Oh ya foodies, selain sate asin daging ayam ini, di sini juga ada sate kulit asin dan sate kulit crispy-nya loh. Just pilih sesuai selera kamu aja ya. Foodies, akhirnya matang juga foodies. Mumpung masih hangat, aromanya udah memanggil-manggil, langsung aja mari icip, mari kita icip. Wadidaw, udah jadi semua nih foodies pesanan Tasya. Gak cuma pesan sate asin original, Tasya juga pesen yang versi asin pedas dan varian sate kulitnya juga. Wah, ini sih kayaknya kalap ya judulnya. Wow, ini lebih ke mukbang sate ya foodies. Banyak banget porsiannya foodies. Nah, kalau zaman Tasya masih kecil, bang, pesen satenya bang 100 tusuk. Ini Tasya yang makan 100 tusuk ada kali ini ya. Karena emang semua menunya tuh enak-enak banget. Nah, ini dia primadona kita yang tadi Tasya udah coba langsung buat bikin. Dan ternyata proses bikinnya lumayan makan tenaga dan bikin makin keroncongan perutnya ya. Ini sekilas mirip-mirip kayak taichan, cuman kalau taichan itu kan biasanya sate polosan kayak gini pakai ada kaldu keringnya gitu ya, kaldu jamur kering. Dan juga sambal. Kalau ini nih, toppingnya adalah sambal kacang. Jadi bukan sambal cabai yang encer gitu ya. Sambal kacangnya bukan sambal kacang kayak di sate Madura gitu loh foodies. Dari tekstur aja udah kelihatan lebih cair gitu ya. Tapi tetap ada kok sambal bawangnya. Tapi nih sebelum cocok ke sambalnya, just Tasya cobain versi originalnya dulu kali ya. Sekilas bentuknya sederhana foodies. Ternyata pas kita makan, dia udah punya rasa gurih tersendiri foodies. Ada asinnya, sesuai namanya sate asin. Tapi ada gurih-gurihnya juga dari si bumbunya tadi. Dan bener, karena ini tuh tidak terlalu matengnya tuh sampai lama dibakarnya, jadi nggak kering, masih ada tekstur si juicy-juicy-nya itu foodies. Nah, masih boleh sate asin foodies, tapi rasanya ternyata lebih ke gurih nih. Proses pengolesan bumbu yang sampai 2 kali ternyata beneran bikin bumbunya ngeresep dengan perfect banget ke daging bagian terdalam. Kalau taichan masih harus pakai bumbu kaldu tambahan saat penyajian biar berasa gurihnya. Nah, kalau ini sih rasanya udah super endo tanpa tambahan apapun. It's so yummy. Apalagi nih guys, ada aroma bakaran yang bisa membangkitkan selera makan. Ulala. Alamat Tasya ngabisin sendirian ini mah. Gimana kalau kita cocok sama sambal kacang ya foodies? Kita coba ya. Wup. Kita coba makan foodies. Enak.
Kalau kacang kan biasanya gurih, ini gurihnya ada, tapi ada manis-manisnya juga Foodies. Jadi kayak akan rasa ya, udah si satenya tuh asin, campur sama gurih bumbu kacang, terus ada manis-manisnya juga Foodies. Dia tuh beda sama bumbu kacang Madura. Kalau bumbu kacang Madura tuh pekat gitu ya, kalau ini nih agak cair gitu tuh Foodies. Tapi enak loh, rasa si kacangnya tuh berasa gitu loh Foodies. Fix Tasya bakalan minta tambahan sambal kacangnya nih Foodies, karena emang senagih itu loh makan sate asin pakai sambal kacangnya. Meski namanya sambal, tapi tenang, sambal kacang ini nggak ada rasa pedes-pedesnya gitu kok Foodies. Nah tapi nih kalau Foodies mau makan sate pakai sambal yang pedas, berarti makannya pakai sambal bawang ya. Dikit aja soalnya ya. Soalnya pedasnya lumayan pekat. Tapi enak Foodies. Sama jangan lupa, kalau makan sate temennya ada nih. Lontong, lontong, lontong. Tolong ya, tolong ya. Ini bisa ada pilih nasi, bisa juga lontong. Nah ini Tasya pilihnya si lontong ya Foodies. Emang cocok deh ya makan sate yang juicy bareng sama lontong yang padat tapi pulen. Meski dagingnya gede-gede nih Foodies, tapi kalau lasisnya kayak begini sih, makan seporsi juga nggak akan berasa. Akhirnya next kita cobain yang versi asin pedas wijennya juga dong Tasya. Rasa pedasnya mirip nggak sih sama sambal yang kamu cocol tadi? Bener? Bener. Tapi pedas ini sama pedas cabai yang tadi ini kita cobain ini sebenarnya mirip-mirip Foodies. Cuman dia lebih wangi. Mungkin karena ada tadi si minyak wijennya itu ya Foodies ya. Untuk overall dagingnya sama kayak yang tadi. Ini ukurannya cukup besar untuk sebuah satu tusuk sate ya Foodies ya. Jadi dagingnya tuh banyak Foodies dan dia tuh pakai full daging Foodies. Jadi nggak ada bagian kulitnya di dalam satu tusuk satenya. Pas satenya baru datang nih Foodies, wow aroma wijennya ternyata cukup kuat loh. Disusul sama aroma pedasnya juga. Nah kalau Foodies nggak kuat pedas yang sampai huhah, ya udah coba deh dipikir-pikir lagi kali ya buat cobain sate asin pedas wijen ini. Ini ada kulit bakar sama ada kulit goreng. Sama-sama kulit tapi beda cara pengolahannya. Dan beda juga untuk sambal pendukungnya. Kalau ini pakai sambalnya warna merah gitu Foodies. Kita coba dari kulit goreng dulu ya Foodies. Sesuai namanya, kulit goreng. Jadi rasanya crispy-crispy gitu, lebih renyah Foodies. Terus kali ini kulit, otomatis rasanya lebih gurih Foodies. Lebih enak Foodies. Siapa sih yang gak suka kulit crispy kayak begini ya Foodies? Apalagi bagian kulit kan surganya lemak yang gurih-gurih itu tuh. Nah kalau kamu mau yang versi kulit kenyal-kenyalnya, berarti sate kulit bakar adalah pilihan yang tepat. Gimana? Mempengen gak? Cus meluncur makannya langsung aja ke Tanjung Duren ya. Hati-hati terketagihan lagi. Buat kamu yang ada di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, langsung merapat ke sini karena pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya ya gak recehan.